berita terkini selengkapnya. 13 tahun beroperasi, Center Point di Bandar Lampung tutup. Setelah 13 tahun beroperasi di Mall Kartini Bandar Lampung, Center Point Lampung tutup mulai 26 Juli 2022 lalu. Pantauan Tribun Lampung pada Kamis 28 Juli 2022, seluruh pintu masuk Center Point sudah tertutup oleh rolling door. Di sekitar Center Point yang biasanya ramai tampak lengang. Hanya terlihat beberapa pengunjung melintas untuk menuju bioskop atau gerai lain di Mall Kartini. Melalui ponsel General Affairs Center Point Lampung, Rudi Kalalo membenarkan Center Point Lampung tutup. Namun menurutnya, tutupnya Center Point bukan karena bangkrut. Sebab menurutnya selama ini selalu banyak pelanggan datang ke Center Point Lampung untuk berbelanja. Menurutnya, Center Point tutup dikarenakan ingin mencari tempat atau lokasi lain yang jauh lebih baik dan bisa membuat pelanggan lebih merasa nyaman. Rudi meminta semua pelanggan Center Point Lampung tidak khawatir karena lokasi baru nantinya bukan di luar Bandar Lampung. Ia memastikan Center Point tidak akan meninggalkan kota ini. Ia pun meminta pelanggan setia Center Point Lampung harap bersabar dan diminta untuk menunggu informasi selanjutnya mengenai kapan Center Point akan dibuka kembali. Ketika Center Point nantinya buka lagi, Rudi memastikan para pegawai akan kembali melayani para pelanggan. Ia menegaskan tidak ada satupun pegawai Center Point Lampung yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara di Kabupaten Lampung Utara, Ramayana Kota Bumi juga dikabarkan tutup. Kabar ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setempat, Sri Mulyana. Menurut Sri, hal itu berdasarkan laporan dari pihak manajemen. Tutupnya Ramayana Kota Bumi menurut Sri dikarenakan retail tersebut kerap mengalami kerugian. Biaya operasional sehari-hari tidak sebanding dengan pemasukan. Penutupan Ramayana Kota Bumi sudah pernah dilakukan pihak manajemen saat pandemi COVID-19 2 tahun lalu. Namun ketika pandemi melandai, buka lagi. Seiring berjalannya waktu, manajemen kembali memastikan untuk tutup. Berita selanjutnya, kerja tahunan tak digaji, PMI asal Mesuji alami depresi di Malaysia. Pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal atau non-prosedural yang berangkat ke Malaysia, Andi Saputra berusia 27 tahun, warga Pancajaya, Kabupaten Mesuji, Lampung, dikabarkan mengalami depresi di negeri jiran tersebut. Sekretaris Serikat Buruh Migran Indonesia Provinsi Lampung, Timo Irawan, saat dihubungi oleh Tribun Lampung pada Jumat 29 Juli 2022 mengatakan, Andi Saputra, warga Mesuji merupakan PMI ilegal yang saat ini mengalami depresi. Adapun depresinya berdasarkan keterangan dari keluarga karena sudah 2 tahun gajinya tidak dibayarkan oleh majikannya di Malaysia. Menurut Timo, saat ini Andi bekerja di sayuran, tetapi dahulu waktu pertama kali ke Malaysia ia pernah menjadi tukang kebun selama 2 tahun, yakni terhitung dari tahun 2016 hingga 2018. Gaji dan bonusnya tidak pernah keluar. Akibatnya Andi mengalami depresi. Setiap harinya Andi kerap menjerit histeris. Kondisi gaji tidak dibayarkan terus berlanjut hingga sekarang di tahun 2022. Puncak depresinya terjadi pada bulan Juni 2022 lalu. Andi mengalami depresi berat. Hingga akhirnya yang bersangkutan memikirkan hal tersebut sampai depresi. Dijelaskan Timo bahwa saat akan berangkat ke Malaysia, Andi dijemput oleh seorang agen. Andi berangkat dengan sistem calling visa untuk pergi ke Malaysia tersebut. Kata Timo, ia mendapatkan rujukan untuk mendampingi keluarga dan mengurus kepulangan Andi dari SBMI Dewan Pimpinan Luar Negeri Malaysia. Kemudian SBMI Provinsi Lampung mendampingi serta mengarahkan seperti apa langkah pemulangannya.
Menurut Timo, pihak SBMI telah berbicara dengan pihak keluarga untuk diberikan penguatan terhadap keluarga, sehingga diharapkan korban segera mendapatkan pemulihan mental. Dan saat ini Andi tengah ditangani tim medis Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Timo berharap Andi dapat segera dipulangkan dan diterbangkan ke Indonesia hingga pulang ke kampung halamannya di Provinsi Lampung. Berita selanjutnya, Polda Lampung melakukan restoratif justice 9 warga Tulang Bawang. Polda Lampung memberikan restoratif justice kepada 9 pelaku yang melarang ibadah Natal tahun 2021 silam. Wakapolda Lampung Brigjen Pol Subianto dalam keterangan resminya di Mapolda Lampung pada Jumat 29 Juli 2022 mengatakan, 9 orang yang sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka pada hari ini diberikan restoratif justice oleh polisi. Menurut Subianto, pemberian restoratif justice dalam upaya menjaga kondusivitas situasi. Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan upaya penahanan kurang lebih 1 bulan lamanya. Sebelumnya, Polda Lampung sudah menetapkan 9 tersangka dalam kasus tindak pidana hasutan dan ujaran kebencian di salah satu gereja di Tulang Bawang. Ke-9 tersangka tersebut tersangkut kasus hasutan terhadap salah satu umat agama saat menjalankan ibadah. Adapun 9 tersangka tersebut adalah IM, AM, SM, FN, EH, TDAS, EP, dan JS yang semuanya merupakan warga Tulang Bawang. Mereka mempunyai peranan yang berbeda-beda. Para tersangka ini ditangkap pada Sabtu dan Minggu yakni 22 hingga 23 Januari 2022 lalu. Peranan para tersangka ini mereka dihasut untuk pergi ke rumah ibadah hingga terjadi cekcok, sementara video lain menunjukkan berusaha untuk menghentikan proses ibadah. Berita selanjutnya, harga cabai turun drastis di Pasar Kedondong Pesawaran. Harga bahan pangan di Pasar Kedondong Pesawaran mulai mengalami penurunan sejak pekan ini. Penurunan harga bahan pangan dimulai sejak Senin lalu. Bahan pangan yang mulai turun di Pasar Kedondong Pesawaran meliputi cabai merah, cabai rawit, dan cabai rawit merah. Siti Alia, pedagang bahan pangan di Pasar Kedondong pada Jumat 29 Juli 2022 mengatakan, pekan ini bahan pangan mulai mengalami penurunan harga. Ia juga mengaku penurunan tersebut menular ke bahan pangan lain yang ia jual. Menurutnya, harga cabai yang dulu mahal sekarang sudah turun. Ada yang turunnya sedikit, tapi ada juga yang mengalami penurunan yang cukup drastis. Saat ini harga bahan pangan di Pasar Kedondong untuk cabai hijau yakni Rp30.000 per kilogram. Kemudian cabai merah Rp70.000 per kilogram, cabai rawit Rp60.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah yakni Rp35.000 per kilogram dan bawang putih Rp22.000 per kilogram. Lalu untuk tomat harganya yakni Rp10.000 per kilogram. Berita selanjutnya, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ingin bentuk desa cendekia. Yusuf S. Barusman terpilih untuk kedua kalinya menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Organisasi Wilayah Lampung periode 2022 hingga 2027. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah mufakat dan melibatkan Dewan Penasihat ICMI dan pengurus-pengurus ICMI se-Lampung di Maligai Agung Convention Hall Universitas Bandar Lampung pada Kamis 28 Juli 2022 kemarin. Dalam sambutannya, Yusuf S. Barusman mengucapkan terima kasih atas kepercayaan semua pihak dan keluarga besar ICMI yang kembali mempercayakan ICMI Lampung untuk ia pimpin.
Meski begitu, Yusuf mengatakan masih ada PR yaitu terkait percepatan dan menentukan organisasi daerah, kabupaten, dan kota. Selain itu, ICMI juga saat ini mempunyai program unggulan untuk membentuk dan membangun desa-desa cendikia. Selanjutnya, ICMI Lampung akan melibatkan perguruan tinggi dalam melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Diketahui musyawarah wilayah ICMI Lampung 7 digelar dengan tema membangun sumber daya manusia yang bermartabat. Muswil 7 ICMI Lampung dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi. Dalam sambutannya, Arinal mengatakan dari Muswil 7 ICMI Lampung ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan Provinsi Lampung. Menurut Arinal, sejak 1990 ICMI telah bersinergi untuk kebangsaan dan bernegara. Arinal juga mengatakan hal ini terbukti dengan karya ICMI yang selama ini dapat dirasakan bersama. Antara lain, ICMI bersama Majelis Ulama Indonesia berinisiasi membangun bank mualaf pertama yang ada di Indonesia. Ia juga menyampaikan peran ICMI dapat dirasakan di bawah kepemimpinan Yusuf S. Barusman, di mana secara pemikiran selalu selaras dan bersinergi dalam pembangunan daerah. Berita selanjutnya, Agus C. jabat Ketua DPRD Pesisir Barat yang baru. Sidang paripurna istimewa pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD Pesisir Barat masa jabatan 2019 hingga 2024 digelar pada hari ini Jumat 29 Juli 2022. Pada sidang tersebut dihadiri 21 anggota DPRD Pesisir Barat, Bupati Agus Istiqlal, PLT Sekda Jalaluddin, Kapolres Lampung Barat Heri Sugeng Priyanto, Kepala Pengadilan Negeri Liwa, dan unsur Forkopimda lainnya serta dihadiri seluruh kepala OPD di lingkungan Pemda Pesisir Barat. Sidang paripurna diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Lampung oleh Sekretaris DPRD Pesisir Barat. Dalam surat yang dibacakan tersebut menyebutkan pengangkatan Ketua DPRD Pesbar sisa masa jabatan tahun 2019-2024 yakni Agus C. Setelah itu acara dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan Ketua DPRD yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Liwa Awaludin Hendra Aprilana. Kemudian acara dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang oleh mantan Ketua DPRD Nazrul Arif kepada Ketua yang baru Agus C. Dalam sambutannya, mantan Ketua DPRD Pesisir Barat Nazrul Arif mengucapkan selamat atas penetapan Agus C sebagai pimpinan wakil rakyat yang baru di bumi para saibatin dan ulama tersebut. Ia berharap Ketua DPRD yang baru bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dan menjaga amanahnya dengan baik. Selain itu, Nazrul juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Pesisir Barat karena sudah bekerja sama dengan baik selama masa kepemimpinannya. Lalu ia juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Nasdem Pesisir Barat sekaligus menjabat sebagai Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal. Sementara itu, Ketua DPRD Agus C berharap kerjasama yang baik antara Pemda dan DPRD dapat bekerja dan terjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Bupati Agus Istiqlal menjelaskan, penggantian Ketua DPRD Pesisir Barat merupakan keinginan Nazrul Arif sendiri dan tidak ada unsur lainnya. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.